Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka, Ibu kasih pantun boleh? Boleh. 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 Pakai batik, minum sekutang, sambil nobar di atas galian. Anak-anak cantik dan ganteng, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Oke, sebelum kita mulai, kita kasih tepuk tangan dulu supaya semangat nih. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Ya, kalau kau suka hati belajar IPA, semangat. Kalau kau suka hati, mari kita belajar. Kalau kau suka hati, bilang hore. Doa dimulai. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, terima kasih Selin. Assalamualaikum. Nah, setelah berdoa, Ibu absen dulu ya kehadiran kalian ya. Adina sudah hadir? Andin. Hadir, Bu. Selin. Hadir, Bu. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Nah, minggu lalu Ibu udah berikan pesan kepada kalian untuk mempelajari apa? Suara saya nggak terdengar. Ayo, untuk mempelajari apa? Interaksi antar makhluk hidup. Iya, benar. Interaksi antar makhluk hidup. Sekarang Ibu tanya nih, pernah nggak kalian digigit nyamuk? Nah, gimana rasanya? Sampai ketemu. Sakit. Terus? Ya. Gatal-gatal. Gatal-gatal. Nah, untuk apa sih nyamuk tersebut ngisap atau menggigit kalian? Berkembang biak. Ya, ada yang bilang apa berkembang biak untuk mencari makan gitu ya. Atau kalian pernah melihat kupu-kupu hinggap di atas bunga? Pernah nggak? Pernah. Nah, itu si kupu-kupu ngapain sih di atas bunga? Dia untuk apa di atas bunga? Jeruk ngisap sari-sari. Sari-sari apa? Iya, betul. Menghisap sari-sari bunga. Untuk apa dihisap sari-sari bunga tersebut? Untuk makanan. Iya, untuk makan. Bertahan hidup. Berarti si bunganya rugi dong. Jika diserang. Enggak. Kenapa kok enggak? Dia membantu fotosintesis. Benarkah membantu fotosintesis? Jadi untuk tahu lebih lanjut, lebih dalam, kita pelajarin hari ini mengenai interaksi makhluk hidup. Ya, yang di dalamnya ada simbiosis, antibiosis, apalagi predasi, ya, dan iya betul, kompetisi juga ya. Peserta didik dapat menganalisis interaksi antar makhluk hidup dengan benar. Yang kedua, menganalisis dinamika populasi akibat interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya dengan benar. Nah, sekarang perhatikan. Kamu melihat apa di gambar yang Ibu bagikan ini? Nyamuk menghisap darah manusia. Kebakaran hutan. Oke, sekarang mati buat pertanyaan. Kira-kira apa sih yang ingin kalian ketahui dari hari ini baru gambar ini? Ayo, siapa yang bisa? Apakah hewan dan tumbuhan masih bisa bertahan hidup setelah kebakaran hutan tersebut? Nah, pertanyaan ini akan kita jawab setelah kita belajar pembagian kelompok
Perhatikan pembagian kelompok. Untuk kelompok 1, Juwita, Dava, Dea, Ibnu. Sudah ingat kelompoknya? Penilaian. Jika kalian itu dinilai setiap pertemuannya, ya, dari keaktifan, bertanya, menjawab, kerjasama, nah itu semua ada penilaiannya. Kalian berdiskusi dalam link Jamboard berikut, Ibu bagikan di chatroom ya. Silakan kelompok 1, Juwita, Dava, Dea, Ibnu, bisa diklik linknya. Kalian saling berkolaborasi, berinteraksi dalam link tersebut. Silakan kalian berdiskusi dan berkolaborasi. Ibu berikan waktu 20 menit. Juwita, Dava, Dea, ya udah masuk ya. Kelompok 2 yang frame kedua belum terisi. Kelompok 3 sudah bagus progresnya. Kelompok 4 yang masuk cuma 2 orang. Bu, soal yang nomor berapa itu, Bu? Nggak ada, Bu. Yang letusan Gunung Merapi itu loh, Bu. Yang halaman 17 ya? Halaman 18. Oh. Kelompok 1 apa ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak, lancar ya. Kelompok 2, Manda, Andin, Yuda. Gimana, apa ada kesulitan? Kelompok 3 ada kesulitan? Tidak, Bu. Saat jumlah kelinci menurun, maka populasi serigala kenapa? Yang jawab kelompok berapa, Bu? Yang jawab Nah, kelompok itu pertanyaan dari kelompok 2, Manda. Meningkat bukan, Bu? Ya, tuliskan, ntar kita bahas. Lainnya, perhatikan jika ada perbedaan kalian bisa memberikan tanggapan. Ya, Oke, Bu. yang pertama silakan Manda. Nomor 1, macam simbiosis. Simbiosis mutualisme. Deskripsi saling menguntungkan. Contoh, kupu-kupu dan bunga, lebah dan bunga, kerbau dan burung jalak. Ya, yang frame kedua. Tumbuhan tali putri merupakan golongan tumbuhan parasit yang mengambil nutrisi dari tumbuhan inangnya. Dalam interaksi kedua tumbuhan, salah satu diuntungkan tali putri, sementara yang lainnya dirugikan. Ya, Dava. Yang ketiga. Seekor singa jantan memangsa anak rusa. Interaksinya predasi. 2. Pada kelompok gajah, gajah jantan melindungi gajah betina dan anak-anaknya. Bentuk interaksi netralisme. Ya, oke, tanggapannya tadi ada yang nanggep itu siapa? Nomor 4 salah, Bu. Apa harusnya? Mutualisme. Ya, koloni lebah yang hidup dalam satu sarang dengan lebah yang lain. Jadi saling bekerja sama nih ya, dualisme. Selanjutnya, yang kelompok 4. Saya enggak lah. Kelompok 4 siapa? Aisyah. Yang pertama, simbiosis mutualisme merupakan interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan. Populasi rusa akan menurun apabila terus diburu oleh harimau. Ia dapat tumbuh kembali karena abu vulkanik bersifat menyuburkan tanaman. Di bumi seperti gunung meletus dan gelombang tsunami dapat mengakibatkan dinamika populasi. Lahar panas akibat letusan gunung berapi dapat merusak lingkungan dan mengakibatkan kematian makhluk hidup. Berbagai aktivitas manusia dapat mengakibatkan dinamika populasi. Ya, jadi dampak bencana alam terhadap populasi pastinya akan membuat dinamika ya. Dinamika itu naik atau turun dari populasi makhluk hidup tertentu. Apabila populasi kelinci menurun, maka populasi serigala pun bisa menurun.
Lalu serigala akan mencari mangsa atau makanan lain selain kelinci. Saya gitu, Bu. Ya, bagus, pintar. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan dengan baik. Makhluk hidup ada simbiosis, yakni pola interaksi yang erat antara dua organisme yang mana tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain. Hidupnya kompetisi. Nah, kompetisi ada yang antar satu spesies, satu jenis, ya ada yang beda spesies. Antibiosis di mana interaksi satu organisme menghambat pertumbuhan organisme yang lain. Contohnya relasi. Nah, naik turunnya suatu populasi yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Apa saja Interaksi faktornya? dalam ekosistem, dan pola interaksi dalam ekosistem itu dapat kita amati di sekitar kita. Secara alami ekosistem dalam keadaan seimbang. Jadi keseimbangan ini akan terganggu bila ada gangguan dari luar seperti ada bencana atau campur tangan manusia. Yuk kita buat kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Saya, Bu. Ya, siapa? Nur Aisyah. Makhluk Aisyah dulu. hidup dan lingkungannya punya interaksi yang berbeda-beda. Pola interaksi yang terjadi pada makhluk hidup yakni simbiosis, mutualisme, komentalisme, parasitisme, antibiosis, Kompetisi dan predasi. kompetisi, predasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Nah, pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini bagaimana kira-kira? Apakah kalian paham? Paham, Bu, saya paham, menyenangkan, bagus. Apa? Coba refleksinya apa? Senang, asik. Saat kalian tadi saling berdiskusi, teman kelompok, nah ada interaksi nggak di antara kalian dengan temannya? Ada yang kita lakukan ini juga ada interaksinya ya, ada simbiosis mutualisme dan juga ada kompetisinya, betul. Nah, untuk evaluasi, untuk evaluasi akan Ibu berikan setelah pembelajaran ini selesai. Nanti Ibu berikan di grup WA kita ya. Ya, Bu. Ya, jadi Ibu berikan waktu 30 menit. Ini agak lama karena soalnya kemarin 5, sekarang 8 Ibu tambahkan. Nah, setelah itu untuk minggu depan karena ini bab terakhir, materi terakhir berarti ulangan harian bab kedua untuk minggu depan. Ya. Kemudian LKPD ya, kumpulkan di Classroom. Nah, jadi kupu-kupu di situ menguntungkan bagi bunga, di mana si kupu-kupu membantu untuk penyerbukan. Oh ya, penyerbukan. Pintar masih. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Dava. Nah, ada yang mau pantun? Ibu pantun, Bu. Pantun, baik. Ibu pantun terakhir. Batu dipahat sampai berkeringat. Cakep. Salam sehat, tetap semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.